Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kembali lagi belajar dengan Bu Gita. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, pada kesempatan hari ini, ada yang tahu tidak hari ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang bisa angkat tangan? Kita akan belajar tentang tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Jadi hari ini kita akan membahas 2 topik, yaitu yang pertama adalah gagasan pendukung, yang kedua adalah gagasan pokok. Nah, sebelumnya apakah anak-anak tahu apakah yang dimaksud dengan gagasan pendukung atau apakah yang dimaksud dengan gagasan pokok? Oke, oleh karena itu mari kita pelajari bersama-sama tentang materi gagasan pendukung dan gagasan pokok. Nah, yuk kita let's go. Kita pelajari apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung, kalian terlebih dahulu harus menentukan kalimat utamanya. Anak-anak hebat kelas 4, jadi kalimat utama adalah kalimat pertama yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Nah, jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang melatar belakangi paragraf tersebut dibuat. Jadi, kalimat utama itu terletak di 3 bagian. Yang pertama adalah di bagian awal, kemudian yang kedua ada di bagian akhir, dan yang ketiga ada di bagian awal dan ada di bagian akhir. Jadi, untuk paragraf dengan kalimat utama berada di depan itu disebut dengan paragraf deduktif, sedangkan yang berada di belakang itu namanya paragraf induktif, dan kemudian yang menjadi kalimat utamanya itu ada di awal dan ada di akhir itu disebut dengan paragraf campuran. Untuk menentukan kalimat utama pada sebuah paragraf, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Nah, berikut ini Bu Gita akan memaparkan bagaimana cara untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama adalah baca terlebih dahulu semua dari isi paragraf tersebut. Kemudian yang kedua adalah jika setelah membaca kalian menemukan kata-kata penghubung seperti oleh sebab itu, karena itu, kemudian, nah berarti kalimat utamanya ada di bagian terakhir atau bisa disebut dengan paragraf induktif. Untuk lebih mengukur bagaimana kalian bisa memahami bagaimana menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, yuk kita simak bacaan berikut ini. Oke anak-anak hebat, sekarang Bu Gita akan membacakan contoh sebuah teks paragraf. Nah, nanti anak-anak coba disimak ya, akan Bu Gita bacakan dan nanti akan Bu Gita tampilkan di sebelah Bu Gita, oke? Jadi, bacaannya adalah masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Kemudian, masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi, Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, dari sini kita tahu bahwa pada bacaan di samping ini terdapat kata penghubung jadi. Nah, jadi berada di akhir dari paragraf. Bu Gita akan mencontohkan dari cara menentukan kalimat utama yang ketiga ini. Coba diperhatikan teks paragraf yang ada di samping. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita ketahui bahwa kalimat utamanya adalah
pada paragraf pertama. Jadi pada awal kalimat yang berbunyi, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Nah, jadi kepada paragraf ini menunjukkan bahwa kalimat utamanya berada di awal kalimat, karena di akhir kalimat tidak ada kata penghubung seperti jadi, oleh karena itu, demikian, dan lain sebagainya. Jadi kita ketahui ya bahwa kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok bisa juga disebut dengan ide paragraf, ide pokok, gagasan utama atau pikiran utama. Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah paragraf yang bisa berdiri sendiri. Kemudian, gagasan pokok menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, sebelum anak-anak membuat sebuah paragraf, anak-anak tentunya menentukan terlebih dahulu apa gagasan pokok yang akan dibahas pada paragraf tersebut. Selanjutnya, gagasan pokok itu ternyata sama dengan kalimat utama anak-anak. Jadi, jika gagasan pokok tersebut atau paragraf tersebut pendek, artinya gagasan pokok tersebut ada di kalimat utama. Nah, kemudian gagasan pokok itu dapat pula menjadi kalimat utama atau dapat menyingkat kalimat utama. Nah, kemudian Bu Gita akan menjelaskan langkah-langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama adalah baca dulu dan cermati apa isi di paragraf tersebut. Kemudian yang kedua adalah coba kalian cari manakah yang termasuk kalimat utamanya. Kemudian yang ketiga adalah cermati dengan sungguh-sungguh pada bacaan di setiap paragraf yang kalian baca. Jika dapat diringkas, maka ringkasan itulah yang menjadi gagasan pokok. Kemudian selanjutnya Bu Gita akan menjelaskan tentang gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini adalah gagasan tambahan dari informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi merupakan tambahan atau pendukung. Nah, namanya juga gagasan pendukung. Artinya dia itu melengkapi gagasan pokok yang sudah ada. Oke, nah selanjutnya Bu Gita akan menjelaskan bagaimana cara mencari gagasan pendukung. Bu Gita akan membacakan sebuah paragraf ya. Coba kalian cermati dan coba diperhatikan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, gagasan pokok yang tadi itu adalah Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Itu merupakan gagasan pokok. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya yang mana? Nah, jadi gagasan pendukungnya adalah setelah gagasan pokok tersebut. Nah, di sini tertulis bahwa negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Nah, artinya apa? Kalimat tersebut merupakan pelengkap dari kalimat pokok yang ada di atasnya. Oke? Nah, kemudian di sini dilanjutkan bahwa keragaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Nah, itu juga merupakan kalimat pendukung. Kemudian dilanjutkan lagi, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu juga merupakan gagasan pendukung dari sebuah kalimat atau dari sebuah gagasan pokok yang ada di atasnya. Anak-anak hebat kelas 4, apakah kalian sudah memahami tentang apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung,
serta bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf? Jika sekalian sudah paham, coba dikerjakan tugas yang diberikan Bu Gita pada Google Classroom. Nah, tugas tersebut dikerjakan hari ini ya. Nah, kemudian dikumpulkan hari ini juga paling lambat jam 8 malam. Kumpulkan pada forum yang sudah tersedia, yang sudah Bu Gita buat. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, sekian dari Bu Gita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.